Pada awal film diperlihatkan dengan seorang gadis cantik bernama Sarah yang sedang makan malam bersama kakak dan kedua orang tuanya. Dan diceritakan kalau Sarah ini memiliki karakter yang sedikit nakal. Berbeda dengan sang kakaknya yaitu Amy yang cenderung penurut. Saat itu Sarah mencoba meminta izin ke ayahnya yang bernama Don untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya. Namun Don melarangnya dan menyuruh Sarah untuk tetap di rumah. Begitu pula dengan ibunya yang bernama Rini. Ia juga tidak mengizinkan Sarah untuk pergi, meskipun sebelumnya ia sempat memperbolehkannya. Sarah yang kesal karena merasa masih diperlakukan seperti anak kecil oleh ayahnya, pergi masuk ke kamarnya. Akan tetapi secara diam-diam Sarah justru keluar lewat jendela kamarnya dan pergi meninggalkan rumah bersama pacarnya yaitu Chris yang saat itu sudah datang menjemputnya. Lalu beberapa saat kemudian Rini yang khawatir Sarah akan marah karena dilarang pergi mendatangi kamar Sarah untuk melihat keadaannya. Namun setelah beberapa kali mengetuk pintu dan tidak ada jawaban, Don akhirnya datang dan membuka kamar Sarah dengan kunci cadangan. Don yang mengetahui bahwa Sarah telah kabur seketika menjadi murka akan kelakuan Sarah. Sementara di malam itu Sarah yang tadi pergi dengan Chris pacarnya terlihat sedang menikmati pesta bersama teman-temannya. Chris lalu mengajak Sarah ke suatu tempat dan menciptakan sebuah lagu spesial untuk Sarah. Singkatnya mereka akhirnya melakukan mantap-mantap dan tanpa mereka sadari malam sudah berganti dengan pagi. Di keesokan harinya Don memergoki Sarah pulang diantar menggunakan motor oleh Chris. Ia lalu memarahi Sarah karena telah berani kabur. Namun bukannya takut, Sarah yang sudah ketangkap basah oleh ayahnya justru mengatakan kalau dirinya akan pergi meninggalkan rumah segera setelah dirinya berusia 18 tahun. Yang kebetulan tinggal beberapa bulan lagi, dan karena kelakuannya itulah Don akhirnya menghukum Sarah dengan tidak mengizinkannya keluar rumah selama seminggu. Singkatnya dikarenakan kesal mendengar rencana dari Sarah yang akan pergi meninggalkan rumah, Don kemudian pergi ke ruang bawah tanah dan dia teringat tentang sebuah ruangan rahasia yang ada di sana, sekaligus terpikir untuk melakukan sesuatu terhadap Sarah. Singkat cerita, film berlanjut ke 3 bulan setelah itu, di mana Sarah yang kini sudah lulus sekolah, terlihat sedang berbicara dengan Chris melalui telepon. Mereka membicarakan tentang rencana mereka yang akan pergi ke Florida. Lalu di waktu yang bersamaan ibunya datang dan berpamitan jika ia akan pergi keluar. Dan tak lama kemudian setelah ibunya pergi, Don meminta Sarah untuk membantunya memindahkan sebuah box ke ruang bawah tanah. Sarah yang awalnya tidak curiga sedikit pun dan langsung membantu Don sekaligus meminta izin ke Don untuk memperbolehkan keluar pada malam nanti. Namun ia dibuat heran karena mendengar sang ayah tiba-tiba mengizinkannya untuk pergi. Dan Sarah dibuat tambah heran ketika ia mengetahui adanya ruangan rahasia di dalam ruangan bawah tanah. Akan tetapi di saat Sarah menanyakan tentang fungsi ruangan rahasia itu ke Don, Don mengatakan jika ruangan rahasia itu dulunya dibangun hanya untuk melindungi pemiliknya dari serangan bom. Kemudian setelah mereka masuk ke ruangan tersebut, Don tiba-tiba keluar dan mengunci Sarah di dalam. Sarah yang panik dan kebingungan lalu berteriak memanggil Don. Namun Don terlihat hanya diam sembari menganjal pintu ruangan rahasia tersebut menggunakan rak buku. Di saat Don akan pergi keluar, ia mendengar suara Sarah dari sebuah saluran ventilasi. Sehingga dengan cepat ia langsung menutupnya menggunakan sebuah kain. Di malam harinya terlihat Rini merasa khawatir mengetahui Sarah belum pulang. Amy kemudian menenangkan ibunya itu dengan mengatakan kalau mungkin Sarah sedang pergi dan menginap di rumah temannya. Sementara di ruang bawah tanah, Sarah membuka box yang ia dan Don bawa tadi, yang ternyata isinya merupakan perlengkapan sehari-hari. Singkatnya beberapa hari kemudian Don kembali menemui Sarah di ruang bawah tanah. Sarah yang melihat Don seketika langsung mencoba kabur tepat di saat Don masuk. Namun usahanya gagal dikarenakan ada pintu kedua yang masih terkunci. Lalu Sarah kembali memohon kepada Don agar dirinya dibebaskan. Akan tetapi Don yang marah melihat Sarah akan kabur, malah merudal paksa Sarah pada saat itu juga. Di hari berikutnya, Rini melaporkan atas hilangnya Sarah ke polisi.
Akan tetapi Don yang saat itu tiba-tiba datang mengatakan ke polisi tersebut kalau Sarah mungkin sengaja pergi sesuai dengan apa yang Sarah katakan waktu itu. Lalu polisi merasa cukup setelah mendengar keterangan dari Don. Terlihat langsung pergi sekaligus berjanji akan menghubungi mereka kembali jika ada perkembangan. Sudah berhari-hari Sarah terkurung dan mencoba berteriak meminta tolong. Namun usahanya itu selalu gagal, mengingat ruangan itu kedap suara. Kini Sarah terlihat frustasi dan mulai putus asa. Singkatnya pada suatu hari, Chris yang sudah beberapa hari tidak melihat Sarah akhirnya datang ke rumah untuk menemuinya. Namun Don berdalih dan mengatakan kalau Sarah pergi ke Florida bersama teman masa kecilnya yang bernama Steve. Chris yang percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Don, akhirnya mengira jika Sarah telah mengkhianatinya. Ia tampak kecewa lalu pergi begitu saja. Kemudian tepat di hari ke-21, di mana Sarah berulang tahun yang ke-18, Don kembali mendatangi Sarah sembari membawakan kue ulang tahun untuknya. Tak lupa ia juga memberikan sebuah hadiah ulang tahun berupa sehelai gaun berwarna merah ke Sarah. Don lalu menyuruh Sarah untuk memakai gaun tersebut. Lalu setelah itu Don kembali merudal paksa Sarah untuk yang kesekian kalinya. Selama berbulan-bulan dikurung, Sarah terlihat tidak hanya diam. Ia selalu berusaha melarikan diri jika ada kesempatan. Namun usahanya itu selalu gagal karena Don sudah terlebih dahulu bersiap siaga dengan tindakan yang sewaktu-waktu akan ia lakukan. Singkatnya 1 tahun telah berlalu dan kini Sarah terlihat sudah mengandung dan akan segera melahirkan. Ia juga diberi buku panduan cara melahirkan secara mandiri oleh Don. Dan lahirlah anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang ia beri nama Mary. Lalu 2 tahun kemudian Sarah kini kembali melahirkan anak keduanya. Don seperti biasa datang untuk menjenguk anak sekaligus cucunya tersebut. Sementara itu Rini yang heran melihat Don bersikap santai akan hilangnya Sarah, akhirnya meminta Don untuk menyewa detektif khusus guna mencari Sarah. Namun Don menolaknya dengan alasan sudah banyak pengeluaran yang ia keluarkan selama ini. Lalu Don juga menyuruh Rini untuk melupakan Sarah dan fokus merawat anak yang lainnya saja, yaitu Amy. Singkat cerita, 4 tahun kemudian Sarah kembali mengandung anak ketiganya. Pertama Mary yang kini berusia 6 tahun dan anak keduanya yang ia beri nama Michael berusia 4 tahun. Sarah meminta ke Don untuk membawa keduanya keluar dengan harapan agar mereka memiliki kehidupan yang layak seperti anak pada umumnya. Namun tentu saja permintaan tersebut ditolak oleh Don. Beberapa hari kemudian, tepatnya di malam Natal, Sarah mendapat hadiah berupa televisi dari Don. Dan tentunya hal itu membuat Sarah dan kedua anaknya menjadi senang karena baru pertama kali melihat TV. Namun tak lama setelah itu Mary, anak pertamanya Sarah, tiba-tiba sakit asma. Sarah meminta Don untuk membawa Mary berobat di luar dan Don menolaknya. Don malah memberikan obat untuk orang dewasa kepadanya sekaligus menyuruh Sarah untuk merawat Mary sendirian. Beberapa hari kemudian, Chris secara tidak sengaja bertemu dengan Amy. Ia lalu menanyakan ke Amy tentang Don yang pernah mengatakan kalau Sarah pergi dengan Steve. Namun Amy justru kebingungan akan hal itu. Singkatnya setelah itu Amy datang menemui Don untuk memastikan hal tersebut. Namun Don mengatakan kalau ia hanya berbohong dengan Chris, semata-mata agar Chris tidak mencari Sarah lagi. Amy yang melihat gelagat mencurigakan dari Don terlihat tidak percaya begitu saja mendengarnya. Singkatnya setelah Don pergi, ia menemukan kunci ruang bawah tanah milik Don yang secara tidak sengaja tertinggal. Lalu Amy segera pergi ke sana dan hampir membuka rak yang menutup pintu tempat Sarah dikurung. Namun tiba-tiba Don datang dan meminta kuncinya tadi. Singkat cerita, Sarah akhirnya melahirkan anak ketiganya. Ia lalu memberikan nama anak tersebut Thomas. Namun karena Sarah merasa ruangan yang ia pakai kini tidak cukup luas untuk merawat satu anak lagi, ia meminta Don untuk membawa Thomas keluar agar dirawat oleh ibunya Rini. Don awalnya tidak setuju, akhirnya menuruti permintaan Sarah tersebut karena ia merasa kalau Thomas akan mengurangi waktunya dengan Sarah. Kemudian di pagi harinya Don meletakkan Thomas di teras depan pintu rumahnya. Tak lupa ia juga menaruh sebuah surat yang berisi kalau ini merupakan anak Sarah dengan pacar barunya yang kini sedang kesulitan ekonomi. Sekaligus meminta ibunya agar merawat anak tersebut. Lalu Rini yang mengetahui Sarah masih hidup langsung terlihat bahagia dan membawa anak itu ke dalam rumah.
Namun tanpa Rini sadari ternyata di situ masih terdapat satu surat lagi yang ditaruh Sarah di bawah selimut Thomas. Lalu Don yang melihatnya langsung mengambil surat tersebut dan mengembalikannya ke Sarah yang ternyata setelah dibaca isinya merupakan surat permintaan tolong Sarah untuk ibunya Rini. Sarah yang mengetahui usahanya gagal akhirnya hanya bisa pasrah ketika Don memarahinya. Lalu seketika itu juga Don menyuruh Sarah untuk memakai gaunnya, sekaligus meminta Sarah untuk kembali melayani dirinya. Singkat cerita 14 tahun telah berlalu. Sarah kembali hamil untuk yang keempat kalinya. Sementara semua anaknya kini terlihat sudah tumbuh menjadi remaja, termasuk Thomas yang dulu dirawat oleh Rini ibunya. Don yang menyadari akan kecantikan Mary menyuruhnya untuk mendekat. Namun Sarah yang melihat hal itu seketika langsung menegur Don agar tidak macam-macam dengan Mary. Di sini Sarah khawatir jika Mary akan bernasib sama seperti dirinya. Sarah juga menasihati anaknya agar jangan terlalu dekat dengan Don. Sementara itu Mary yang mulai menyadari kalau ada yang aneh mengenai hubungan antara Don dengan ibunya, akhirnya menanyakan hal itu kepada Sarah. Namun Sarah hanya mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Kemudian pada suatu hari hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Dan hal itu menyebabkan langit-langit tempat Sarah bersama kedua anaknya dikurung menjadi keropos. Lalu Sarah yang melihat hal itu akhirnya menemukan sebuah rencana di mana di malam harinya ia membuat lubang tepat di langit-langit yang bocor tadi untuk memberikan sinyal isyarat meminta tolong keluar menggunakan senter. Singkatnya seorang pria akhirnya melihat cahaya senter yang dibuat oleh Sarah tersebut. Akan tetapi ketika pria itu datang ke rumah Sarah, ternyata yang menemuinya adalah Don. Di mana pria itu kemudian mengatakan ke Don tentang cahaya yang ia lihat tadi. Yang ia pikir kemungkinan cahaya tersebut merupakan sinyal isyarat dari seseorang yang meminta tolong. Kemudian setelah pria tadi memberitahu ke Don tentang apa yang ia lihat, ia langsung pergi begitu saja. Sementara Don yang menyadari jika cahaya tadi merupakan sinyal dari Sarah, akhirnya kembali turun ke bawah untuk menemui Sarah di mana Don kemudian menghajar Sarah saat itu juga. Setelah kejadian tersebut, Sarah akhirnya mengalami keguguran calon anak keempatnya. 17 tahun telah berlalu. Terlihat Thomas yang kini sudah tumbuh menjadi remaja dewasa yang menanyakan sosok Sarah ke Rini neneknya. Sementara Mary dan Michael yang juga sama-sama telah dewasa, akhirnya mulai memberontak dan mempertanyakan ke Sarah tentang kenapa mereka menjalani hidup tidak seperti orang-orang di TV yang bisa keluar dan bebas melakukan apapun. Di sini Sarah yang terus didesak oleh kedua anaknya akhirnya terlihat frustasi dan hilang kendali, di mana ia kemudian membanting semua barang yang ada di sekitarnya. Sementara Mary dan Michael yang menyadari telah membuat ibunya sedih, lantas segera meminta maaf dan menyesali perbuatan yang mereka lakukan kepada ibunya. Sampai pada akhirnya Sarah yang berpikir jika kedua anaknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui semuanya, akhirnya menyuruh mereka duduk di mana kemudian Sarah menceritakan tentang siapa sosok Don sebenarnya kepada mereka, sekaligus menceritakan tentang perbuatan yang pernah Don lakukan kepada dirinya. Kemudian setelah mendengar semua fakta tentang asal-usul mereka, Mary dan Michael terlihat langsung menangis. Namun di sisi lain mereka juga merasa kasihan dengan semua yang telah ibunya alami selama ini. Beberapa hari kemudian Don datang memberikan makanan yang jumlahnya jauh lebih sedikit berkurang daripada sebelumnya. Dan hal itu pun membuat Sarah bertanya. Namun Don malah memarahinya dan sekaligus mengatakan kalau Sarah tidak pandai bersyukur. Lalu Michael yang melihat ibunya dihina seketika langsung menyerang Don. Akan tetapi Sarah langsung melerai keduanya. 20 tahun kini telah berlalu. Don yang baru saja terkena PHK dari pekerjaannya sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi keluarganya. Sementara itu dikarenakan jumlah obat dan makanan yang diberikan oleh Don dan Sarah berkurang, hal itu membuat penyakit asma yang diderita oleh Mary selama ini menjadi terganggu. Lalu Don yang mulai merasa terbebani oleh Sarah dan kedua anaknya, akhirnya Don merencanakan untuk membunuh mereka semua. Lalu di malam harinya di saat Sarah dan kedua anaknya tertidur, Don memasukkan selang berisi asap mobil miliknya ke dalam ruangan mereka yang tertutup itu. Namun beberapa saat kemudian ia menghentikan aksinya itu karena Thomas yang tiba-tiba datang. Kemudian setelah mengobrol dengan Thomas, Don akhirnya menyadari kalau perbuatan yang ia lakukan ke Sarah dan kedua anaknya sudah berlebihan. Namun di sisi lain dikarenakan sebagian asap mobilnya tadi sudah masuk ke dalam ruangan Sarah,
Hal itu seketika membuat penyakit asma yang diderita oleh Mary kambuh dan memburuk. Di sini Sarah yang khawatir akan kondisi Mary. Sarah meminta Don untuk segera membawa Mary ke rumah sakit. Lalu Don yang merasa bersalah karena telah membuat asma Mary menjadi memburuk, akhirnya bersedia mengantarkannya ke rumah sakit. Akan tetapi dengan syarat bahwa Michael harus ditinggal sebagai jaminan. Sesampainya mereka di rumah sakit, Mary langsung dibawa ke ruang ICU dan beruntung karena Mary ditangani pada waktu yang tepat. Nyawanya akhirnya berhasil diselamatkan. Kemudian salah satu suster datang menemui mereka dan memberikan Don selembar formulir untuk meminta data dirinya Mary. Sarah yang melihat hal ini adalah kesempatan yang tepat untuk lolos dari jeratan Don. Akhirnya menemukan sebuah rencana di mana ia kemudian secara sengaja menumpahkan segelas air ke selembar formulir yang diberikan oleh suster tadi. Kemudian Don pergi meminta formulir yang baru ke petugas rumah sakit. Sarah diam-diam kabur dan mengikuti suster yang menghampiri mereka tadi yang kebetulan saat itu sedang bersama seorang polisi. Namun seketika itu juga Don melihat dan mulai mengejarnya. Sarah lalu mempercepat langkahnya dan beruntung ia akhirnya berhasil meminta tolong ke suster dan polisi tersebut. Don yang menyadari kalau kini semua kejahatannya akan terungkap, terlihat mencoba pergi dari tempat itu. Akan tetapi polisi yang bersama suster seketika langsung mencegatnya. Don akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara Sarah terlihat mendampingi Mary yang baru saja siuman. Dan di malam itu juga polisi akhirnya datang ke rumah Sarah dan mengeluarkan Michael, anaknya dari ruangan bawah tanah. Lalu di akhir cerita, akibat semua kejahatan yang dilakukan oleh Don, ia akhirnya dipenjara seumur hidup. Sementara Sarah yang kini telah bebas terlihat sudah pindah rumah dan memulai hidup baru bersama anak-anaknya. Chris yang selama ini terus mencari Sarah akhirnya datang. Ia lalu meminta maaf ke Sarah karena telah percaya dengan Don. Dan film pun selesai.